Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema dari kartu yang terbuka saja ya. Pembacaan tentang apa? Ada coffin, ada sesuatu yang sudah diakhiri dan untuk memulai awalan baru ya. Party di sini ada yang lagi have fun dengan teman-temannya, meluangkan waktu bersama teman, merasakan happy single, living in moment ya, menikmati hidup karena dia sudah mengakhiri suatu hubungan kah, suatu situasi kah, dan memulai awalan baru, merasa bebas, terlahir kembali, bertransformasi. Dan pengakhiran ini memang sangat tragis terjadinya ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa, kenapa berakhir secara tragis. Dan tapi walaupun berakhir secara tragis, ada awalan baru ya yang dilakukan dengan menyenangkan. Awalan barunya dengan menyenangkan. Siapakah ini? Apakah kamu? New love, cinta baru. Healing family issue. Cinta baru, orang baru, bisa jadi sudah hadir datang cinta baru, atau datanglah orang baru, bisa jadi cinta baru dengan orang baru ya. Dan aku lihat di sini ada hubungannya dengan apa ini namanya ya, memperbaiki keadaan keluarga. Entah ada apa di dalam keluarga, entah ini dari sisi kamu atau sisi orang yang berdealing dengan kamu ya. Dan ada religious factor, ternyata ada ikatan spiritual yang kuat nih ya di antara kamu dengan dia. Oke, ini cerita orang masa lalu ya. Kamu dan orang masa lalu, mungkin kamu sekarang sudah berpisah dengan orang itu dan berakhir hubungan ini ya dengan tragis. Dan kalian mungkin baik kamu ataupun dia sama-sama mencoba untuk have fun, kumpul-kumpul dengan teman-teman ya, party, jalan-jalan ya, menikmati momen-momen bersama teman, menikmati hidup, menikmatin kesinggelannya kalian, seperti itu ya. Aku lihat di sini bisa jadi new love, sudah bertemu dengan orang baru atau cinta baru dengan orang baru ya. Atau ini mungkin mencari ya, baru mencari cinta baru atau orang baru, seperti itu. Intinya aku lihat di sini ada seseorang yang masih fokus dengan keluarganya, mungkin ya lagi mencoba menstabilkan keadaan keluarga, mungkin keluarganya lagi ada masalah atau gimana. Tapi aku lihat di sini kamu dengan dia ternyata masih memiliki suatu ikatan secara spiritual yang kuat ya. Dan bahkan salah satu di antara kalian atau memang dari kedua belah pihak di sini masih sering berdoa untuk bisa dipersatukan kembali. Jadi ini sebenarnya kayak belum benar-benar move on ya. Masih ada pengharapan, masih ada doa yang sering dipanjatkan untuk bisa bersama kembali. Dia adalah orang masa lalumu atau kamu adalah orang masa lalu dia ya. Intinya ini cerita orang masa lalu bersama orang masa lalu ya. Bahkan masih ada heart to heart conversation, masih ada sering komunikasi dari hati ke hati ya. Jadi walaupun kalian berpisah, masih sering terkoneksi dari batin kalian, dari hati ke hati kalian gitu. Aku lihat di sini. Jadi misalkan nih sekarang kamu kangen dia gitu ya, tiba-tiba kamu ngomong sama hati kamu gitu, kamu ngomong sendiri, aduh aku kangen sama kamu loh, si A, si B, kayak gitu ya. Nah kemudian kamu fokusin membahas ini tentang rindumu terhadap dia ya, akhirnya ya dianya juga terkoneksi gitu, merasakan lah ya kerinduan kamu. Atau sebaliknya, kalau misalkan nggak kamu yang ngomong kayak gitu, kemungkinan dia.
Gimana nih? Oke, aku lihat di sini dia lagi tekun-tekunnya untuk apa ya, bekerja ya, menghasilkan uang ya. Dia lagi sabar menunggu perencanaan-perencanaan dia itu bisa terrealisasi, bisa tercapai seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini lagi ada hubungannya dengan materi, dengan uang nih dia. Kemudian aku melihat di sini saat ini dia sedang mencoba untuk sabar, membina diri dia, bersabar ya, mengembangkan diri dia, yang menurut dia semuanya itu penting untuk keberhasilan hubungan dia bersamamu jangka panjang. Jadi menurut dia gini, kalau misalkan dia saat ini bisa sabar menunggu hasil dari jeripayah dia dalam bekerjanya, kemudian dia nanti suatu saat hasil dari jeripayah dia itu terbayarkan, dia bisa stabil secara materi, keuangannya mulai stabil, menurut dia itu menjadi salah satu komponen yang akan membuat hubungan kalian stabil, akan membuat hubungan kalian bisa berjangka panjang gitu. Karena mungkin kalian berpisah atau mengakhiri hubungan ini juga salah satunya ya karena mungkin secara materi belum stabil kayak gitu ya, entah ini dari kedua belah pihak atau salah satu pihak. Jadi saat ini dia mencoba untuk sabar, tidak dulu terburu-buru untuk membuat hubungan kalian ada komitmennya, atau dia belum berani ya untuk berkata serius, berkomitmen dengan kamu ya, karena ini dia sedang bersabar untuk meraih pencapaian dia dari materi seperti itu. Dia juga pengen punya hubungan jangka panjang, tapi ya perlu untuk berhasil dulu dalam hidupnya. Dan aku lihat di sini baik kamu dan dia juga memang saat ini sama-sama sedang berjuang untuk mencapai tujuan keuangan kalian masing-masing ya. Mungkin di sini juga ada yang dari kalian berniatan ingin mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan, membeli rumah, atau tabungan jangka panjang kalian nantinya, entah mau bersama siapa lah ya, kalian nanti berjodoh atau menikah gitu ya. Yang pasti adalah kumpulin aja dulu uang kayak gitu ya. Kalau misalkan di sini kamu dengan dia sudah menikah ya, mungkin ada yang berkeinginan untuk segera hamil gitu ya, lagi usaha nih untuk hamil kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian belum menikah, ya saat ini baik dia ataupun kamu sedang mencoba untuk mengingat kembali hubungan kalian sebelumnya, dan juga saat ini mencoba untuk memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kalian inginkan di masa depan dengan pasangan kalian gitu ya. Karena hidup kan gak cuma soal cinta-cintaan doang, butuh uang, butuh pekerjaan ya untuk menunjang hubungan kalian bisa stabil gitu. Kalau aku lihat sih pemikirannya seperti itu ya, realistis ya. Hidup gak cuma soal tentang cinta-cintaan doang ya, hidup gak cuma makan cinta gitu. Oke, the Fool nih, aku melihat dia ini sebenarnya bahagia loh ya sama kamu. Jujur dia ini bahagia, dia merasa have fun dengan kamu, dia merasa ya hidupnya sempurna, hidupnya enak gitu loh sama kamu, karena ya banyak petualangan yang sering dia dapatkan dari kamu, banyak hal-hal baru yang dia temukan dari kamu gitu ya. Dan ada cerita-cerita baru juga yang bisa dia dapat dari kamu ya. Dia akhirnya banyak mengenal karakter ya dari kamu. Intinya penuh petualangan lah ya ketika dia bersama kamu. Hanya saja ya memang saat itu dia itu belum siap untuk berkomitmen, sehingga memang hubungan jadinya ya kacau balau gitu, karena memang si dianya belum bisa berkomitmen. Kemudian juga ada The Tower, komunikasi juga buruk ya. Aku lihat di sini jarang banget ada komunikasi. Terus juga aku lihat mungkin masih ada niat-niatan atau rencana-rencana yang buruk, sehingga mau nggak mau The Tower ini harus keluar gitu ya.
Karena kalau memang masih ada niatan-niatan buruk untuk memanfaatkan kah, atau masih ada perilaku yang tidak baik kah, nih ada two of sword ya, bisa jadi perselingkuhan juga bisa terjadi di sini, ya harus dihilangkan gitu. Karena semakin kalian bersama, hubungan ini semakin mengerikan, hubungan ini semakin tegang, hubungan ini semakin menyesakkan gitu ya. Selama kalian bersama mengalami masa-masa sulit, akhirnya ya di sini kalian harus berpisah dan bercerai atau bercerai gitu ya. Karena mungkin sebelah pihak saja yang selalu mendukung pasangannya, sebelahnya mah cuek kayak gitu. Komunikasi juga hanya dari satu orang saja, jarang ada keintiman di komunikasi gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini apapun ide-ide, niatan-niatan yang buruk di sini harus diselesaikan, harus dihilangkan lebih tepatnya. Sehingga aku lihat memang selama ini ternyata hubungan kalian kacau balau ya, maka dari itu harus benar-benar bisa berubah secara radikal, besar-besaran, agar kalian bisa memiliki dasar yang lebih kuat dan lebih jujur ya. Paling tidak secara pribadi kalian harus bisa lebih kuat, lebih mandiri, lebih jujur ya. Pokoknya serba lebih baik lah kayak gitu. Makanya di sini The Tower harus keluar, kalian harus dipisahkan dulu. Seseorang yang toksik di sini harus bisa berubah dulu gitu. Terus itu ada Eight of Swords. Aku melihat baik kamu ataupun dia, atau mungkin dari kedua belah pihak, sama-sama merasa terbelenggu. Jadi mungkin di antara kalian, atau salah satu di antara kalian atau kedua belah pihak tuh kayak masih terpenjara dengan perasaan yang sama, dengan pikiran yang sama, selalu ke dia lagi, ke kamu lagi gitu ya. Walaupun mencoba untuk move on, mencari orang baru, tetap pikirannya ke situ lagi, ke kamu lagi, kamu ke dia lagi kayak gitu. Ya, walaupun mencoba berusaha untuk udah sih, ayo kita move on, ayo kita lupakan, tapi pikiran dan hati selalu ketuju ke situ lagi, ke kamu lagi, ke dia lagi kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi merasa terpojokkan dengan situasi, merasa terjebak dengan hubungan yang sudah berakhir tapi belum bisa melupakan, seperti itu ya. Itu karena memang masih ada ikatan secara spiritual yang kuat, sehingga memang sulit untuk bisa benar-benar melupakan itu ya. Kemudian ada Two of Swords. Aku melihat kayaknya dia ini lagi berada di persimpangan jalan, masih bingung untuk menentukan apakah harus lanjut lagi dengan kamu atau enggak gitu, atau kalau mau lanjut lagi dengan kamu, bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi Two of Swords ini menandakan saat ini kayak lagi gencatan senjata ya. Ya, lagi adem ayem, gak ada pertengkaran di antara kalian, tapi gak ada pertengkarannya juga diem-dieman kayak gitu. Terus itu juga aku lihat memang masih ada masalah yang krusial di antara kalian yang ternyata belum terselesaikan. Entah apa itu ya, mungkin tentang The Tower ini, perselingkuhan ya, atau bahkan kesalahpahaman karena gak ada komunikasi ya. Dia juga masih fokus dengan materinya, kamu mungkin gak terlalu tahu keadaan dia sebenarnya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia tuh lagi butuh ruang dan waktu untuk memikirkan solusi yang tepat untuk tindakan dia selanjutnya ke hubungan kalian gitu. Karena di sini dia juga nggak mau mengambil resiko. Saat ini dia masih ragu untuk memutuskan apa yang harus dia lakukan ya, dan dia juga harus bisa mempersiapkan mental dia, apapun yang terjadi nanti ke depannya dia harus bisa menerima. Kalau misalkan keputusannya adalah ternyata nanti ya kalian masih mau tetap bersama, ya berarti dia harus siap menerima lebih kurangnya kamu ya. Dan kalau misalkan harus berakhir, ternyata mungkin kamu sudah bersama yang lain ya berarti dia harus menerima, berarti seumur hidupnya dia tidak akan bersama dengan kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi butuh ruang dan waktu untuk bernafas, memikirkan solusi yang terbaik dia harus bagaimana gitu. Jadi dia harus menghadapi pilihan yang harus diambil gitu ya. Kemudian aku lihat di sini Knight of Wands. Ternyata memang hidupnya juga masih bisa dibilang luntang-lantung nggak ya? Gini loh,
Kalau Knight of Wands itu orang yang masih impulsif ya, jadi masih suka kesana sini kilar, jadi belum ada apa ya, kayak kepastian dalam hidup ya, mau itu dalam karir kah, dalam percintaan gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang orangnya pemberani, orangnya mandiri, orangnya kuat ya, jadi mau dapat masalah apapun dia hayu ya, kita coba dijalani gitu ya. Tapi dia itu kayak masih plan, masih bingung, apakah dia akan yakin pada A, apakah dia akan yakin pada B, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia hari ini pengen A, ya udah dia jalanin A, tapi mungkin hari esok dia pengen B, dia akan jalani pada B gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia masih plan, masih bingung menentukan kepastian atau menentukan komitmen gitu ya. Jadi orangnya masih gampang yakin melakukan A, tapi gampang juga pergi dari A kalau misalkan dia sudah bosan atau merasa tidak nyaman, seperti itu ya. Belum ada kemantapan diri lah, bisa dibilang kayak gitu ya, masih plan aku lihat di sini. Tapi bisa jadi ini ternyata energi kamu ya, kalau aku lihat ini bisa jadi energi kamu ternyata ya. Jadi kalian situasikan aja, kalau misal kalian pikir kok ini kayak punya aku ya, bukan dia gitu ya, berarti ini energi kamu. Soalnya kalau aku lihat juga kayak ada ke arah-arah energi kamu juga di sini ya. Dan kamu juga mungkin masih belum bisa menentukan arah tujuan hidupmu ya. Bisa jadi kamu masih pengen ke A, masih pengen ke B, kayak gitu ya. Jadi situasikan aja ya kalau aku lihat di sini. Terus juga ada Nine of Pentacles, saat ini sedang menunggu hasil dari usaha atau jeripayah kalian ya. Ada usaha yang telah kalian perjuangkan selama ini dan sedang menunggu hasil dari usaha itu ya. Kalian juga sedang menunggu kesuksesan kalian. Aku lihat juga saat ini memang lagi ada kemandirian ya di diri kalian. Terus juga mungkin kalian ingin meluangkan waktu untuk me time ya, untuk me time atau meluangkan waktu untuk ya bersantai aja kayak gitu ya. Dan aku lihat saat ini kayak kalian sedang menikmati keamanan secara materi ya. Kalau keuangan fine aja aku lihat di sini. Terus juga aku lihat juga kalian sudah mandiri ya secara keuangan. Kalian bisa menghasilkan uang sendiri. Terus itu ya kalian bisa menghambur-hamburkan uang sendiri gitu. Aku lihat di sini ada kemandirian dari kalian. Terus itu juga aku lihat di sini kayak ada kedamaian yang saat ini kamu rasakan ya. Ada kedamaian. Terus itu kalian merasa bisa melindungi diri kalian sendiri. Kalian saat ini sedang mencoba fleksibel aja dengan hidup gitu ya, dengan hubungan gitu ya. Mau ada pasangan kah, mau nggak ada pasangan ya fleksibel aja kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini kalian kalian menunjukkan kemandirian kalian banget. Dan bahkan aku lihat saat ini kalian sangat berambisi banget dalam dalam mendukung diri kalian untuk mencapai suatu hubungan yang berkomitmen. Nah, bisa jadi mungkin kemarin ya hubungan yang sudah kalian akhiri itu, yang berakhir dengan tragis itu, mungkin ya karena hubungannya belum berkomitmen gitu ya, kayak nggak ada kepastian, mungkin masih diambang kehancuran kayak gitu ya. Sehingga saat ini kalian kayak sangat berambisi banget mencari pasangan atau hubungan yang benar-benar mau diajak berkomitmen gitu, nggak mau yang main-main lagi lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Kalian pun ingin merasakan saling mendukung satu sama lain dengan pasangan kayak gitu ya. Bahkan pengen kalian itu kayak ada keinginan untuk bersama pasangan itu punya bisnis bareng kayak gitu ya. Ya, aku lihat di sini pengen berjuang bareng, berusaha keras mencapai tujuan bersama-sama gitu. Karena kalau aku lihat selama ini ternyata kamu dengan si orang lamamu ini ternyata udah bertahun-tahun ya. Ada yang sampai bertahun-tahun ini loh, udah berkorban, semua sudah kamu berikan ke dia gitu ya. Tapi endingnya berakhir dengan tragis gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh kamu tuh benar-benar berambisi mencari pasangan yang benar-benar mau berjuang sama-sama, berkorban sama-sama, meluangkan waktu bersama pasangan, dan
menikmati momen bersama seperti itu. Jadi mungkin kemarin ketika kamu bersama si orang lama itu hubungan kamu kacau, jarang ada pertemuan, jarang meluangkan waktu, ada quality time bersama gitu ya. Terus itu juga ya mungkin hanya kamu doang yang berjuang selama ini ya dengan orang lamamu, sehingga kamu sekarang benar-benar apa ya, berambisi banget pengen punya pasangan yang yuk kita sama-sama melakukan segalanya sama-sama bareng-bareng kayak gitu ya. Kalau memang saat ini kalian belum bertemu dengan orang baru ya, kalian atau mungkin udah bertemu dengan orang baru tapi belum cocok, jadi kalian saat ini masih sendiri lah bilang ya mungkin sekarang memang kalian itu sangat lagi menghargai kebebasan atau otonomi dirimu sendiri. Kalian pengen untuk fokus dengan dirimu sendiri aja dulu, meningkatkan kualitas karirmu, mencari uang yang banyak, mau have fun dengan diri sendiri aja dulu, memberikan quality time dengan diri sendiri aja dulu ya, pergi ke sana sini sesuai maunya kata hati, karena di sini juga ada Knight of Wands. Bisa jadi saat ini memang kamu juga lagi pengen kilar kilir aja dulu, have fun dengan teman-teman, menikmati happy singlemu seperti itu ya. Aku lihat di sini, wah enak banget kamu ya. Aku lihat di sini kalau ada duit ya menghambur-hamburkan uang, belanja kah, liburan kah, jalan-jalan kah, atau apa ya, karena di situ kan party ya, bisa jadi kamu party atau ya itu tadi aku lihat kan di party itu ada laut, pantai ya lebih tepatnya ya di sini. Pantai, bisa jadi saat ini mungkin kamu lagi pengen ke pantai, have fun ya, menikmati ombak gitu ya, main pasir, basah-basahan ya kayak gitu ya. Intinya have fun aja aku lihat di sini kamu ya. Justru malah kayak kamu menganggap berakhirnya hubunganmu dengan orang lama itu kayak sebuah keberkahan, sebuah kebebasan, awalan baru kamu untuk bebas dari hubungan yang toksik. Bisa jadi seperti itu ya kalau aku lihat di sini, karena di sini ada The Tower ya. Walaupun kadang masih suka kepikiran, masih suka terkoneksi, tapi aku lihat di sini kamu ingin bebas, ingin menikmati hidup ya, ingin ya have fun dulu aja deh kayak gitu. Oke, selamat bagi kalian yang saat ini sudah lepas dari hubungan yang toksik ya. Nikmati saja hidup, nggak usah terburu-buru ya, harus bertemu dengan orang baru atau berkenalan dengan orang baru. Aku lihat di sini pasti akan ada momennya kok ya. Kalau memang saat ini kalian sudah bertemu dengan orang baru ya selamat, tapi jangan terlalu ambisius banget terhadap dia. Nilai dulu dia ini seperti apa, karakternya seperti apa. Jangan langsung menaruh hati, takutnya nanti karena kamu masih sering kepikiran dengan orang lama, masih merasa terbelenggu dengan orang lama, taunya energi orang baru ini 11-12 dengan orang lamamu. Biasanya seperti itu ya, nggak jarang deh ceritanya seperti itu, karena kamu belum bisa lepas dari energi orang lama, taunya ketarik energi orang baru, tapi karakternya sama gitu ya. Jadi nggak usah terburu-buru. Tapi kalau misalkan kalian sudah bertemu dengan orang baru yang klop gitu, cocok gitulah ya, cocok banget dengan kalian ya, selamat nikmati aja. Tapi aku lihat di sini energi lebih ke orang yang menikmati hidup, merasa happy single aja. Ini energi untuk orang yang happy single kayak gitu ya. Tapi di sini ada kok yang udah mulai bertemu dengan orang baru. Ya itu tadi, bisa jadi udah bertemu orang baru tapi mungkin belum klop gitu. Ya ini lebih energi orang yang sekarang menikmati happy singlenya gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan tarot bagimu. Gak apa-apa kalau memang belum bisa benar-benar melepaskan energi orang mantan. Pelan-pelan aja, jangan terlalu dipaksakan, nanti justru malah kamu yang stres, karena di sini kan ceritanya happy single. Ya udah, nikmati aja happy singlenya, walaupun kadang-kadang masih sering kepikiran orang lama. Pasti akan ada masanya kok ya, masanya benar-benar bisa lepas. Kalau memang kata semesta kalian harus sudah bisa move on, ya pasti udah move on gitu. Kalau kalian disuruh untuk happy single aja dulu, ya happy single aja dulu gitu ya, nggak usah dipaksakan segala sesuatunya. Yang penting nikmati hidup, jangan melukai orang lain, jangan sampai kalian
menjadi pihak ketiga, terutama jangan ya, jangan. Aku paling kesel kalau udah ada bacaan selingkuhan tuh, jangan ya. Ya udah, kalau memang saat ini disuruh semesta untuk happy single lah dulu, dah itu aja. Oke. Aku rasa cukup untuk zodiak. Di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, ya. Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energinya itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kemudian ini ada bulan, bisa jadi bulan lahirmu atau bulan lahir orang lama ya, karena ini masih ada energi dikit-dikit orang lama. Terus itu juga ya masih terbaca dengan orang lama. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Mulailah awalan baru dengan happy ya, dengan senang, dengan sukacita, nikmati hidup ya. Nggak salah kok. Ada bulan Mei, April, Februari, September, Januari, Maret, Juli, Juni, November. Terus sionya bisa jadi sionya kamu, sionya orang lamamu. Ada sio babi, ada sio kelinci, sio kerbau, sio tikus, sio naga, sio ular, sio monyet, sio kambing, sio anjing. Terus angkanya di sini aku lihat ya, angka ini bisa tanggal lahir, umur, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia atau yang berhubungan dengan kamu ya. 30, 12, 15, 10, apa nih, 9, 19, 17, 7 ya, 27, 24, 31, 28, 22, 21, 29, 8, 18, 6. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Q, X, K, B, L, D, T, W, H, G, F, S, E, V, N, Y, M, R, P, dan A. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.